Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Praitno. Saya di sini dari kelas Biologi B semester 5 angkatan tahun 2018. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum oleh dosen Ibu Aryani Dwi Kusumawardani. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini ada jenis-jenis kurikulum. Jenis kurikulum. Oke. Jenis kurikulum ini ada kurikulum terbuka, kurikulum tertutup, dan kurikulum terbimbing. Nah, sedangkan menurut Nasution, kurikulum itu dibagi atas 3, yaitu separate kurikulum subjek atau separate subjek kurikulum, correlate kurikulum, dan integrate kurikulum. Nah, yang berarti di setiap pengertiannya itu mengandung arti yang berbeda. Nah, ada keunggulan dan kelemahan kurikulum. Nah, dari separate subjek kurikulum ini mempunyai keunggulan. Memudahkan guru sebagai pelaksana kurikulum, bahan ajar dapat disajikan secara logis, dan juga memiliki kelemahan, yaitu perkembangan dan pertumbuhan anak tidak harmonis, kurang memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi anak secara faktual, cenderung statis, dan ketinggalan zaman. Untuk yang korelat kurikulum ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang pertama itu bahan pelajaran disajikan amat lebih dipahami, namun kelemahannya kurikulum ini bentuk ini dapat pada hakikatnya masih bersifat subjek korelate atau masih yang mengikuti yang pertama tadi. Lalu kelemahan yang kedua yaitu tidak memberikan pengetahuan yang sistematis dan mendalam. Untuk keunggulannya masih terdapat pemahaman murid tentang bahan yang diajarkan akan lebih luas, minat murid untuk mempelajari bahan pelajaran bertambah, dan lain-lain. Yang ketiga itu integrate kurikulum, yaitu memiliki kelebihan segala hal yang dipelajari dalam kurikulum unit berkali erat dengan apa yang lainnya. Nah, kurikulum ini sesuai dengan teori, jadi apa yang disajikan di kurikulum ini akan sangat logis dengan materi atau teori yang akan disampaikan oleh gurunya. Yaitu adanya hubungan erat antara sekolah dan masyarakat, jadi tidak akan berbeda jauh apa yang akan dipelajari di kurikulum ini dengan sekolah-sekolah lainnya. Namun tetap memiliki kelemahan. Yang pertama, kurikulum ini tidak mempunyai organisasi yang logis dan sistematis. Pelaksanaan kurikulum bentuk ini amat repot. Tidak dapat dimungkinkan adanya kaji ujian umum. Nah, faktor-faktor dalam organisasi kurikulum. Ada scope dan sequence. Scope atau ruang lingkup kurikulum berkenaan dengan ruang lingkup kurikulum atau bahan pengajar yang harus diikutinya. Ini contoh seperti apa mungkin buku yang digunakan, media yang digunakan, atau yang lain-lain. Sedangkan sequence ini adalah menentukan urutan bahan pelajaran yang disajikan, apa yang dahulu, apa yang kemudian. Maksudnya agar proses belajar berjalan dengan baik. Jadi harus ada kajian-kajian yang harus melibatkan orang-orang tertentu agar pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai urutan yang diinginkan oleh pemerintah ataupun masyarakat dan dewan guru yang akan memberikan pengajaran. Ada kontinuitas, ada integrasi, dan keseimbangan. Dengan kontinuitas, dimaksud bahwa bahan pelajaran senantiasa meningkat dalam keluasan dan kedalamannya. Adanya ide bahan pelajaran pandu berupa konsep prinsip masalah, membuka kemungkinan menggunakan berbagai disiplin secara fungsional. Keseimbangan isi yaitu tentang apa yang dipelajari, keseimbangan cara atau proses belajar. Distribusi waktu, yakni mengenai beberapa tahun atau mata pelajaran harus diberikan dan beberapa sekali seminggu serta beberapa mata pelajaran. Jadi ini pengaturan waktu setiap pembelajaran ini apakah harus ada yang diulas kembali atau apakah harus ada yang ditambahkan dalam setiap pembelajaran, dan setiap pembelajaran pun harus ada batas waktu untuk meminimalisir adanya tindak kebosanan dari siswa yang ada. Oke, terima kasih sudah mendengarkan materi dari saya.
Itulah jenis-jenis kurikulum dari materi yang saya sajikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.